Masih di wilayah Kota Purwodadi, kali ini kita akan berkunjung ke salah satu wisata yang berada di Taruman, Kecamatan Kelambu, Grobogan, Jawa Tengah. Jika sebelumnya kalau ke air terjun Widuri dan Goa Terawang kita lewatnya ke arah Jalan Purwodadi Blora, sekarang kita lewat Jalan Purwodadi Kudus. Dari jembatan Kalilusi ini kita terus mengarah ke Bundaran Getas atau Patung Diponegoro. Dari Bundaran Getas ini kita ambil yang serong ke kiri, kalau ke kanan kita ke arah Blora. Kita mampir dulu di SPBU untuk mengisi bensin agar aman pas di jalan tidak kehabisan bensin. Setelah mengisi bensin, kita lanjut lagi perjalanannya ke lokasi wisatanya. Dari sini kita lurus terus saja sampai nanti di perempatan sebelum kantor Camat Grobogan, kita belok ke kiri. Lurus saja ikuti jalan ini dan hati-hati karena banyak jalan yang berlubang. Untuk lebih amannya direkomendasikan menggunakan Google Maps saja karena ada belokan yang masih minim petunjuk arah seperti ini. Setelah memasuki Gapura tadi, jalanannya akan terus menanjak. Jadi, gunakan kendaraan yang sehat supaya tetap selamat sampai tujuan. Dari sini, buat yang menggunakan motor manual, harap pakai gigi rendah ya, karena semakin menanjak jalanannya. Sebenarnya bisa belok pas di jalan ini dan jauh lebih dekat, tetapi karena kami pakai Google Maps, jadi kami ikuti sesuai arahan Google saja. Setelah belokan ini jalanannya berbatu sekali yang membuat Supra kepala getar ini semakin getar saja. Karena merasa tersesat dan tidak tahu jalan, akhirnya kami bertanya kepada warga setempat. Pada tanggal sing terjun karuman iku yo.
Mriki. Lurus belok kiri. Oh niki. Oh. Pun terus mboten niku. Oh nggih. Sun Pak. Nggih. Bisa. Setelah bertanya dan diberitahu arah jalan oleh warga, kami kembali melanjutkan perjalanan yang ternyata lokasinya sudah cukup dekat. Ngomong-ngomong, saya sangat suka sekali vibes dari daerah ini. Jalanannya masih tanah berbatu, mode rumah Jawa ala desa-desa zaman dulu. Dan akhirnya kami sampai juga di lokasinya. Untuk tarif tiket masuknya per orang hanya Rp3.000 saja, dan parkir motor Rp2.000 per kendaraan. Di sini juga tersedia warung untuk beli jajanan kecil. Oke guys, hari ini aku explore Grobogan lagi. Jadi kalau kemarin kita main ke air terjun Widuri, jadi hari ini kita masih di Grobogan. Kita ke Kecamatan Kelambu di Taruman. Itu kita ke air terjun Taruman. Nanti kita explore ya, kita lihat. Oke, jadi ini nanti kita turun lewat sini ya. Ini ya, dapat selamat datangnya. Kita ke bawah. Yuk. Mana? Nggak tahu jalannya. Wow. Nih hati-hati ya di sini nih. Nih ya guys, bukanya jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Kita ke bawah. Pelan-pelan ya, ini licin nih kalau hujan, pegangan aja. Kita berada di hutan-hutan bambu guys. Ini udah nggak ada pegangannya ya guys ya, cuma ini kok kayaknya nggak licin ya, pegangan di bambu-bambu. Oke. Nah, ini ya, kita sudah sampai guys. Jadi dari sini juga sudah kelihatan ya. Jadi ini air terjunnya ya. Tadi ada aliran air yang kita lihat di atas, dan ini nih air terjunnya seperti ini ya. Itu ada yang lagi mau turun ya, hati-hati ya. Kita mendekat. Guys, ini aku udah sampai di air terjunnya nih. Aku sekarang ini posisinya pas tepat di samping air terjunnya. Jadi kalau kalian mau lihat ada di sini ya. Jadi di sini juga ada jalan turunnya, cuma harus hati-hati ya karena memang ini licin banget guys. Jalannya tuh seperti ini kondisinya ya. Jadi kalau misalkan kalian mau turun ke bawah, mau mandi mungkin ya di bawah air terjunnya, kalian harus sangat berhati-hati.
untuk kembali ke tempat parkiran, kita tentunya mesti jalan menanjak. Dan meskipun cuman pendek, hanya beberapa anak tangga saja, kita tetap harus hati-hati karena cukup curam. Dan bagi pengunjung yang membawa anak-anak, saran kami untuk tetap harus diawasi oleh orang tua. Ternyata pas kami akan kembali ke jalan utama, kami diarahkan untuk pakai jalan yang lain, yang berbeda dari jalan waktu kami masuk tadi. Tapi ini bisa ketemu ya. Jalan yang ditunjukkan warga ternyata harus melewati atau menyeberang sungai yang airnya masih mengalir. Awalnya saya ragu karena takut licin dan akan terjatuh. Tetapi setelah melihat ada pengendara motor juga yang lewat di sungai ini, saya coba memberanikan diri. Oke guys, kata warga disuruh lewat sini, jadi kami lewat sini. Kok nggak licin? Ternyata bisa guys, tidak licin guys. Sama aja. Setelah menyeberang sungai tadi, kami melanjutkan perjalanan dengan rute yang berbeda. Ini jalan utama guys. Apalagi yang utama. Kalau kata warga, ini sebenarnya adalah jalan utamanya yang lebih dekat untuk keluar ke jalan beton. Baiklah teman-teman, review air terjun Bengkat Taruman kali ini cukup sampai di sini dulu. Dan sepengetahuan saya, untuk saat ini tentunya sudah ada perubahan di lokasi wisata tersebut kalau dilihat dari postingan media sosial. Kira-kira kami mau kemana lagi ya, sambil mencari tempat wisata yang bisa kami kunjungi di Kabupaten Grobogan ini. Terima kasih sudah menonton video kami, dan mohon dukungannya dengan like, share, dan subscribe tentunya. Sampai jumpa di video perjalanan Manja Vlog selanjutnya.